Janganlah orang yang baru menyandang pedang memegahkan diri seperti orang yang sudah menanggalkannya. Halo semuanya, pernahkah kalian mendengar trash talk dari zaman kuno? Nah, kutipan sarkastik yang luar biasa ini adalah cara yang paling pas untuk memulai pembahasan kita hari ini. Bayangkan saja dua penguasa besar saling berbalas pesan ejekan sebelum sebuah pertempuran epik pecah. Ulasan kali ini akan membongkar habis sebuah kisah tentang benturan geopolitik kuno yang isinya benar-benar penuh dengan strategi militer tak terduga, kebanggaan yang berlebihan, dan tentunya konsekuensi mematikan. Yuk kita langsung selami materinya. Fokus kita hari ini adalah teks kuno dari 1 Raja-Raja pasal 20, pengepungan, jebakan, dan harga sebuah belas kasihan. Teks ini benar-benar terasa persis kayak naskah film thriller militer. Jadi, biar gampang diikutin, kita akan membaginya ke dalam 3 babak utama. Kita langsung masuk ke babak pertama. Pengepungan Samaria. Cerita ini dibuka dengan situasi yang super krisis di kota Samaria, ibu kota Israel pada masa itu. Sang tokoh antagonis kita, Raja Ben-Hadad dari Aram, gak datang sendirian. 32. Coba bayangkan angka ini sebentar. 32 ini bukan sekedar jumlah batalion pasukan loh. Ini adalah jumlah raja sekutu beserta seluruh pasukan tempur yang mereka bawa. Teks ini benar-benar ingin menekankan betapa mustahilnya posisi Samaria saat itu dikepung habis-habisan oleh koalisi militer raksasa yang mencekik kota tanpa ampun. Dari luar tembok kota, Ben-Hadad mengirimkan pesan pemerasan yang luar biasa arogan. Dia bilang, "Perakmu dan emasmu adalah milikku, istri-istrimu dan anak-anakmu adalah milikku." Menghadapi kekuatan tempur yang sebegitu masifnya, Raja Israel Ahab awalnya pasrah dan tunduk saking putus asanya. Tapi karena Ben-Hadad merasa sudah menang dan mulai melunjak minta menggeledah seluruh penjuru kota, para tua-tua menasihati Ahab untuk akhirnya berani menolak. Garis batas pun ditarik dan perang sudah pasti nggak bisa dihindari lagi. Ketegangan yang memuncak itu membawa kita ke babak kedua, pertempuran di perbukitan. Saat Raja Ahab bersiap menghadapi kehancuran kotanya, tiba-tiba seorang nabi muncul membawa taktik yang benar-benar di luar nalar militer konvensional, 232. Alih-alih mengerahkan seluruh pertahanan utamanya, Ahab malah disuruh mengirimkan pasukan pelopor yang super kecil, cuma 232 pemuda, yang sebenarnya adalah para pengawal dari para pemimpin daerah. Mereka ini ditugaskan buat memimpin serangan pembuka. Di siang bolong, berjalan langsung ke arah pasukan koalisi raksasa yang lagi ngepung mereka. Kedengarannya kayak misi bunuh diri kan? Terus, apa kabar sang musuh saat itu? Cerita ini mencatat detail yang agak konyol, Ben. Ben-Hadad ternyata lagi asyik mabuk-mabukan di dalam kemah perwira bareng ke-32 raja sekutunya. Jadi, ketika pasukan kecil pemuda Israel yang sangat disiplin ini menyerbu masuk, mereka berhadapan langsung dengan kepemimpinan Aram yang arogan dan sama sekali nggak siap tempur. Hasilnya, kekacauan total. Pasukan Aram panik, lari kocar-kacir, dan Israel berhasil meraih kemenangan besar hari itu. Ben-Hadad sendiri, dia terpaksa melarikan diri dengan menunggang kuda. Tapi tentu saja, kekaisaran sebesar itu nggak akan terima kekalahan begitu saja. Kita masuk ke bagian selanjutnya, Dewa-Dewa Lembah. Sesuai peringatan sang nabi, pasukan Aram memang berencana kembali tahun depan. Nah, yang menarik di sini adalah strategi teologis yang mereka pakai buat balas dendam. Para penasihat Aram menganalisis kekalahan memalukan mereka dan berkesimpulan kalau dewa-dewa Israel itu adalah dewa perbukitan. Jadi, menurut logika zaman kuno mereka, oke, mari kita paksa mereka bertempur di dataran rendah atau di lembah saja. Karena di sanalah dewa-dewa Aram punya kekuatan magis paling tinggi. Jadi buat mereka, ini bukan cuma soal taktik perang manusia. Ini adalah perang antar dewa. Benar saja. Setahun kemudian, kedua pasukan ini bertemu lagi, kali ini di dataran rendah bernama Afek. Perbandingan kekuatannya benar-benar kayak bumi dan langit. Teks aslinya memakai perumpamaan yang sangat puitis. Pasukan Israel berkemah dan cuma kelihatan kayak dua kawanan kecil kambing, sangat kecil, sangat rentan. Sementara itu, pasukan Aram digambarkan begitu masif dan melimpah ruas sampai-sampai memenuhi negeri. Situasinya benar-benar David melawan Goliat. Tapi, karena orang Aram secara terang-terangan menantang kekuasaan universal Tuhan dengan menyebutnya cuma sebagai dewa perbukitan lokal, Nabi Israel menjanjikan kemenangan. Dan inilah hasil akhirnya. 100.000. Pasukan Israel yang super kecil tadi secara ajaib berhasil menumbangkan 100.000 prajurit pejalan kaki Aram cuma dalam 1 hari pertempuran frontal. Ini adalah angka korban yang benar-benar fantastis dan mengejutkan untuk ukuran pertempuran kuno. Dan seakan itu belum cukup dramatis, klimaks pertarungannya sungguh di luar dugaan. Sisa pasukan musuh yang selamat lari terbirit-birit ke dalam kota Afek untuk cari aman. Tiba-tiba,
Sebuah tembok kota runtuh begitu saja secara masif dan langsung menimpa 27.000 pasukan Aram yang tersisa di sana. Hancur lebur sudah kekuatan lawan. Dan Ben-Hadad, raja yang di awal cerita tadi luar biasa sombongnya, sekarang malah bersembunyi ketakutan di sebuah ruang terdalam di dalam kota. Dengan kemenangan militer yang sudah mutlak di tangan Israel, kita sekarang beralih ke babak ketiga, perjanjian yang mengejutkan. Posisinya sekarang berbalik 180 derajat. Musuh yang lagi bersembunyi ini harus putar otak merancang taktik penyerahan diri yang teatrikal banget. Pelayan-pelayan Ben-Hadad keluar menemui Ahab dengan tubuh dibalut kain kabung, kepala dililit tali sebagai simbol penyerahan mutlak, sambil memohon-mohon belas kasihan. Mereka bertaruh pada reputasi kalau raja-raja Israel itu konon katanya penyayang. Dan ajaibnya, taruhan itu berhasil. Saat Ahab mendengar permohonan mereka, alih-alih mengeksekusi musuh bebuyutannya, dia malah memanggil Ben-Hadad dengan sebutan saudaraku dan mengajaknya naik ke atas kereta perangnya. Iya, dari atas kereta perang itulah negosiasi politik kilat terjadi. Mereka langsung menyepakati sebuah perjanjian damai. Ben-Hadad berjanji bakal mengembalikan kota-kota perbatasan yang dulu direbut dari ayah Ahab. Sebagai pemanis, Ben-Hadad juga kasih izin ke Ahab buat membangun jalan-jalan atau semacam pusat perdagangan di ibu kota Aram, Damaskus. Jadi intinya, Ahab rela menukar kemenangan militer absolutnya demi keuntungan diplomasi dan ekonomi geopolitik. Sepintas, keputusan Ahab ini kelihatan masuk akal dan sangat pragmatis untuk seorang kepala negara, ya kan? Tapi tunggu dulu, cerita kita belum selesai dan berbelok tajam ke babak penyamaran sang nabi. Ada seorang nabi tanpa nama yang benar-benar berdedikasi mengambil langkah super radikal untuk menjebak sang raja. Pertama, dia nyuruh sesama nabi buat memukulnya beneran. Waktu temannya itu nolak karena nggak tega, teks menceritakan temannya itu dihukum mati oleh seekor singa karena nggak taat pada firman. Ngeri banget. Orang kedua yang dimintai tolong akhirnya setuju dan memukulnya sampai terluka parah. Terakhir, dengan tubuh memar berdarah-darah, nabi ini menutupi wajahnya dengan abu tebal dan nongkrong di pinggir jalan raya. Ini dedikasi ekstrem cuma demi bikin satu jebakan psikologis. Ketegangan benar-benar memuncak di bagian pamungkas cerita kita, penghakiman terakhir. Coba bayangkan situasinya. Raja Ahab lagi santai dalam perjalanan pulang. Merasa bangga habis bikin kesepakatan dagang yang oke banget. Tiba-tiba perjalanannya dicegat sama pria malang di pinggir jalan yang kelihatannya kayak prajurit abis perang. Nabi yang menyamar ini lalu berteriak nyeritain kisah karangan. "Tuanku, waktu perang aku disuruh jaga satu tawanan penting banget. Komandanku bilang kalau sampai hilang nyawaku taruhannya. Tapi karena aku sibuk ngurusin hal lain, tawanan tuh kabur." Kisah fiktif ini sebenarnya adalah perumpamaan cerdik yang dirancang cuma buat mancing raja kasih putusan hukum secara objektif. Dan kena deh jebakannya. Tanpa sadar dan tanpa curiga sedikit pun, Ahab yang merasa berhak jadi hakim tertinggi langsung merespons dengan tegas. "Begitulah hukumanmu. Engkau sendiri yang telah menentukannya." Logika Ahab simpel. Karena prajurit itu lalai jaga tahanan, dia harus terima hukuman mati sesuai perjanjian awal. Tapi masalahnya, tanpa disadari, sang raja baru saja mengetok palu vonis untuk dirinya sendiri. Tepat di detik itulah momen plot twist terjadi. Sang nabi langsung menyapu bersih abu dari wajahnya. Ahab syok karena dia langsung mengenali pria di depannya ini sebagai salah satu nabi Tuhan. Sang nabi tanpa basa-basi langsung melempar pesan kutukan yang sangat berat. Karena Ahab bertindak seenaknya sendiri dan melepaskan musuh yang secara otoritas ilahi sudah divonis untuk dihancurkan total, maka nyawa Ahablah yang bakal jadi ganti nyawa Ben-Hadad. Begitu juga nasib rakyatnya. Ahab yang tadinya pulang dengan rasa bangga, akhirnya tiba di istananya dengan hati yang hancur dan sangat kesal. Kisah dari sumber kuno ini benar-benar memaksa kita buat melihat sebuah benturan nilai yang luar biasa tajam. Di satu sisi, kita melihat pragmatisme geopolitik dan belas kasihan diplomasi. Tapi di sisi lain, teks ini menuntut kepatuhan radikal pada komando tertinggi ilahi di zaman tersebut. Yang pada akhirnya meninggalkan kita dengan satu pertanyaan tajam dari ulasan hari ini. Ketika perhitungan politik bertentangan secara langsung dengan ketaatan mutlak, apa harga tertinggi yang harus dibayar? Teks yang sungguh menantang cara kita memikirkan strategi, kekuasaan, dan prioritas, bukan? Terima kasih sudah ikut membedah materi ini bareng saya, dan sampai jumpa di ulasan mendalam kita yang berikutnya.